Ada saat di mana kamu duduk, tidak melakukan apa-apa, dan tiba-tiba menyadari bahwa napasmu teratur. Tidak ada yang istimewa, hanya napas. Masuk, keluar, tubuhmu ada di sini. Ruangan ini nyata. Suara-suara kecil di sekitarmu. Dinding yang memuai, angin yang lewat, jarak yang terasa dekat. Kamu tidak sedang mencari apa-apa, tidak sedang menunggu sesuatu datang. Kamu hanya ada. Dan entah kenapa, rasanya sedikit lebih ringan. Bukan karena hidupmu berubah, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena untuk beberapa detik, kamu tidak sedang lari dari tempat ini. Kamu tidak sedang merencanakan langkah berikutnya atau mengulang kesalahan kemarin. Kamu cuma hadir, dan itu cukup. Hidup tidak pernah sempurna, tidak pernah selesai, tidak pernah sampai di titik di mana semuanya aman, stabil, dan tidak butuh apa-apa lagi. Selalu ada sesuatu yang kurang, selalu ada keputusan yang belum diambil, selalu ada rencana yang tertunda, percakapan yang belum selesai, uang yang belum cukup, waktu yang terasa sempit. Dan kamu bisa hidup 10 tahun ke depan mengejar titik itu. Titik di mana semuanya sudah beres. Atau kamu bisa mulai menerima bahwa titik itu tidak ada. Bukan berarti kamu berhenti bergerak, bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu berhenti menunggu hidupmu menjadi siap sebelum kamu bisa merasa tenang. Karena kalau kamu terus menunggu, kamu akan melewatkan ribuan hari kecil yang sebenarnya sudah cukup. Hari-hari di mana kamu bangun, bekerja, makan, tidur. Hari-hari di mana tidak ada yang dramatis, tapi juga tidak ada yang salah. Hari-hari yang biasa. Dan mungkin masalahnya bukan bahwa hidupmu kurang, tapi bahwa kamu jarang benar-benar hadir di dalamnya. Kamu ada di sini, tapi pikiranmu di tempat lain. Di masa lalu yang tidak bisa diubah, di masa depan yang belum terjadi, di ekspektasi orang lain, di skenario yang kamu buat sendiri. Dan semakin jauh kamu dari saat ini, semakin berat rasanya. Ada perbedaan antara ingin maju dan tidak pernah puas. Keduanya terlihat sama dari luar, sama-sama sibuk, sama-sama ambisius, sama-sama punya target. Tapi yang satu bergerak dengan arah, yang satu lagi bergerak karena takut diam. Kamu bisa punya ambisi tanpa membenci tempat di mana kamu berdiri sekarang. Kamu bisa ingin lebih tanpa merasa bahwa apa yang kamu punya sekarang tidak berarti apa-apa. Kamu bisa menginginkan uang lebih banyak tanpa mengabaikan uang yang sudah ada di tanganmu. Kamu bisa menginginkan pekerjaan yang lebih baik tanpa membenci pekerjaan yang sedang kamu jalani hari ini. Itu bukan soal bersyukur. Itu soal tidak merusak dirimu sendiri saat kamu mencoba tumbuh. Banyak orang merasa bahwa kalau mereka terlalu nyaman, mereka akan berhenti maju. Jadi mereka membuat diri mereka sendiri tidak nyaman. Mereka menolak istirahat. Mereka menolak puas. Mereka terus merasa kurang. Tapi kamu tidak bisa membangun apa-apa dari tempat yang terus-terusan merasa rusak. Kamu bisa bergerak dari tempat yang tenang. Kamu bisa membuat keputusan dari pikiran yang jernih. Kamu bisa bekerja tanpa merasa seperti kamu sedang dikejar waktu setiap saat. Dan mungkin justru dari situlah kamu bisa melihat lebih jelas kemana kamu sebenarnya ingin pergi. Keputusan-keputusan besar dalam hidup biasanya tidak dibuat dalam satu malam. Tidak dibuat saat kamu panik. Tidak dibuat saat kamu merasa harus segera melakukan sesuatu atau semuanya akan terlambat. Keputusan yang bertahan lama biasanya lahir dari ketenangan, dari observasi yang lambat, dari melihat pola yang muncul berulang kali, lalu akhirnya memilih. Bukan karena kamu yakin 100%, tapi karena kamu sudah melihat cukup untuk tahu apa yang masuk akal bagimu.
Dan itu tidak terjadi kalau kamu tidak pernah hadir dalam prosesnya. Kalau setiap hari kamu hanya menjalankan rutinitas tanpa benar-benar merasakan apa yang terjadi, kamu tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya cocok untukmu. Kamu hanya akan terus mengikuti apa yang terlihat benar dari luar. Tapi hidup yang terlihat benar dari luar tidak selalu terasa benar dari dalam. Mungkin kamu punya pekerjaan yang stabil, tapi setiap hari terasa berat. Bukan karena pekerjaannya buruk, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar memilihnya. Kamu hanya menerimanya karena itu yang tersedia, atau karena itu yang diharapkan. Dan sekarang, kamu terjebak di tengah-tengah. Tidak cukup buruk untuk pergi. Tidak cukup baik untuk bertahan dengan tenang. Kamu terus bertahan sambil mengeluh, atau terus mencari yang lain sambil tidak pernah benar-benar yakin apa yang kamu cari. Dan uang datang dan pergi. Kamu bisa punya banyak tapi tetap merasa kurang. Kamu bisa punya sedikit tapi merasa cukup. Itu bukan soal jumlahnya. Itu soal bagaimana kamu melihatnya. Kalau setiap kali kamu punya uang, yang kamu rasakan adalah takut kehilangan, kamu tidak akan pernah merasa aman berapapun yang kamu simpan. Kalau setiap kali kamu tidak punya, yang kamu rasakan adalah panik, kamu akan terus membuat keputusan dari tempat yang sempit. Kamu akan mengambil apa saja yang datang, tanpa melihat apakah itu benar-benar sesuai. Tapi kalau kamu hadir saat uang datang, kamu tahu bagaimana menggunakannya. Kalau kamu hadir saat uang pergi, kamu tahu itu bukan akhir. Kamu tidak panik. Kamu tidak merayakan berlebihan. Kamu hanya tahu. Dan dari situ, kamu bisa membuat pilihan yang lebih jelas. Sebelum kita lanjut, kalau kamu merasa konten ini membantumu melihat sesuatu dengan lebih tenang, tekan tombol suka. Dan kalau kamu ingin lebih banyak percakapan seperti ini, langganan channel ini bukan untuk mengubahmu, tapi untuk menemanimu melihat hal-hal yang mungkin sudah kamu rasakan, tapi belum pernah kamu dengar diucapkan dengan cara ini. Banyak orang berpikir bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selalu produktif, selalu menghasilkan sesuatu, selalu punya bukti nyata bahwa hari ini tidak sia-sia. Tapi kadang, hari yang paling berarti adalah hari di mana kamu tidak melakukan apa-apa yang besar. Kamu hanya menjalani dengan utuh. Kamu bangun, minum air, merasakan matahari di kulit, duduk sebentar sebelum mulai bekerja. Kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak merasa tertinggal. Kamu hanya ada. Dan dari situ, pekerjaanmu terasa lebih ringan. Bukan karena pekerjaannya berubah, tapi karena cara kamu membawanya berubah. Kamu tidak lagi merasa seperti sedang dikejar. Kamu tidak lagi merasa seperti semua ini harus selesai hari ini, atau semuanya akan hancur. Kamu hanya mengerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, lalu berhenti saat waktunya berhenti. Dan besok, kamu mulai lagi. Tidak dramatis, tidak heroik, hanya konsisten. Dan konsistensi itu, dalam jangka panjang, lebih kuat daripada semangat yang datang sekali lalu hilang. Sekarang, kalau kamu mau, coba berhenti sebentar. Tidak usah tutup mata, tidak usah atur napas dengan cara tertentu. Cuman rasakan bahwa kamu ada di sini. Tubuhmu menyentuh sesuatu, kursi, lantai, kasur. Tanganmu diam atau bergerak sedikit. Suara di sekitarmu mungkin ada, mungkin tidak. Kamu tidak perlu menenangkan diri. Kamu tidak perlu merasa damai. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu ada. Di sini. Sekarang. Itu saja. Dan mungkin dalam beberapa detik ini, kamu menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan momen ini. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Kamu hanya hadir. Dan itu sudah cukup. Kalau kamu bisa membawa rasa ini, rasa sederhana ini, ke dalam hari-harimu, kamu akan mulai melihat bahwa banyak hal yang kamu pikir berat
sebenarnya tidak seberat itu. Banyak keputusan yang kamu pikir rumit sebenarnya lebih sederhana dari yang kamu kira. Banyak hal yang kamu pikir harus kamu kejar sebenarnya sudah ada di dekatmu. Kamu hanya perlu hadir untuk melihatnya. Orang yang hadir tidak selalu terlihat berbeda dari luar. Mereka tidak selalu lebih kaya, tidak selalu lebih sukses, tidak selalu punya semua jawaban, tapi mereka terasa berbeda. Mereka tidak terburu-buru saat berbicara. Mereka tidak gelisah saat diam. Mereka tidak terus-terusan mencari validasi atau mencari tahu apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka hanya ada. Dan kehadiran itu terasa dalam cara mereka membuat keputusan, dalam cara mereka mengelola uang, dalam cara mereka bekerja, dalam cara mereka beristirahat. Mereka tidak sempurna. Mereka masih salah. Mereka masih ragu. Tapi mereka tidak hancur setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Karena mereka tahu bahwa hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Dan itu tidak masalah. Mereka tidak mencari jaminan. Mereka hanya mencari kejelasan. Dan kejelasan itu datang saat kamu berhenti kabur dari kenyataan dan mulai melihatnya apa adanya. Uang menjadi lebih mudah dikelola bukan karena jumlahnya bertambah, tapi karena hubunganmu dengannya lebih tenang. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai musuh atau penyelamat. Kamu melihatnya sebagai alat. Dan kamu tahu kapan menggunakannya, kapan menyimpannya, kapan melepaskannya. Pekerjaan menjadi lebih ringan, bukan karena bebannya berkurang, tapi karena kamu tidak lagi membawanya kemana-mana. Kamu bekerja saat waktunya bekerja. Kamu berhenti saat waktunya berhenti. Kamu tidak membiarkan pekerjaan menjadi identitasmu. Dan hidupmu mulai terasa seperti milikmu lagi. Bukan milik ekspektasi orang lain. Bukan milik rencana yang kamu buat 5 tahun lalu. Bukan milik ketakutan atau ambisi yang tidak jelas dari mana asalnya. Tapi milikmu. Dan itu mungkin adalah hal paling ringan yang bisa kamu rasakan. Ini bukan soal menjadi orang yang berbeda. Ini soal hadir sebagai dirimu, sepenuhnya, tanpa kabur. Kalau ada satu kata yang kamu rasakan setelah mendengar ini, tulis di kolom komentar. Satu kata saja. Tidak perlu panjang. Hanya apa yang muncul. Dan kalau kamu ingin melanjutkan percakapan ini, tonton video berikutnya. Tidak ada urutan, tidak ada yang wajib, tapi mungkin ada sesuatu di sana yang terasa familiar. Kamu tidak sendirian di jalan ini, tapi jalannya tetap milikmu. Sampai jumpa